Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha, dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu Yahya Waloni, lidah licin bercabang dua. Nah, sebelum kita membahas hal ini lebih jauh, saya mengutip satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44 yang bunyinya, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta." Jadi menurut ayat ini, orang yang suka berdusta atau suka berbohong itu adalah anak-anak iblis. Karena iblis itu memang sejak semula dia pendusta. Dan dia tidak pernah hidup dalam kebenaran, dia selalu hidup di dalam dusta. Dan suka mendustai orang lain. Jadi jelas di sini. Nah, oleh karena itu kita akan membahas hal ini tentang bagaimana Yahya Waloni ini adalah seorang pendusta sejak awal. Ya. Dia berdusta, dia adalah seorang pendeta padahal tidak. Dia berdusta bahwa dia seorang rektor di IKI Papua padahal tidak. Dia berdusta bahwa dia adalah seorang doktoral padahal tidak. Dan banyak dusta-dusta yang dia lakukan selama ini, dan orang-orang yang mendengar dia begitu euforia. Nah, orang-orang seperti ini kan pasti lebih bodoh daripada Yahya Waloni, sehingga mudah dibodohi gitu ya. Kebohongan daripada Yahya Waloni ini sangat nampak sekali ketika dia diberitakan bahwa dia dirawat di sebuah rumah sakit. Tiba-tiba dia muncul dengan penjelasannya. Nah, dalam videonya yang terakhir sebelum dia ditangkap oleh pihak kepolisian, dia katakan bahwa dia dan istrinya itu jalan kemana-mana, cari rumah sakit, cari klinik. Akhirnya mereka menemukan sebuah rumah sakit dan dia menginap di situ. Dia katakan dia tidak sakit, gitu. Sangat lucu sekali. Dia katakan dia tidak sakit, tetapi dia dan istrinya pontang-panting cari rumah sakit. Dengan tujuan untuk apa? Untuk beristirahat. Gitu. Ya kalau memang mau istirahat, logikanya kan cari hotel bintang 5 ke bintang 7 di resort mana ke gitu kan. Untuk nginap di situ biar berbulan madu gitu. Mungkin waktu dulu menikah kan tidak sempat berbulan madu karena mungkin dipaksa atau tidak bahagia. Jadi sekarang lah waktunya untuk bisa berbulan madu kan begitu. Atau cari hotel bintang 5 di Arab Saudi sana, ataupun di Amerika kayak di Jerman atau di Singapura lah ya kan. Untuk nginap. Mana ada orang waras yang tidak sakit tapi cari rumah sakit pontang-panting dan nginap di sana selama 2 minggu. Terus di dalam berita itu kan kalau istirahat kok pakai selang oksigen gitu ya. Ini orang istirahat ya, orang gila yang istirahat kali ya. Aduh, Yahya Waloni, kamu kok pikir kamu sedang bicara sama batu-batu atau pohon-pohon atau kepada orang dungu gitu ya. Gitu loh. Jadi lucu sekali.
kamu tidak sakit tapi cari rumah sakit siang malam pontang-panting nggak kenal waktu terus nginap di situ. Orang gila yang cari rumah sakit untuk tempat penginapan. Orang berpikir bahwa kalau bisa menghindari rumah sakit, kamu malah cari rumah sakit untuk nginap 2 minggu pakai tabung oksigen, selang oksigen lagi. Aduh, itulah ya, ini penuturannya. Dari bilik kamar yang kecil ini, dari ruang pengobatan Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta, beberapa hari lamanya hamba berada di tempat ini, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba beristirahat, bukan sakit, tetapi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beristirahat dari jerih payah lelah setelah berdakwah berpuluh-puluh tahun. Nah, kita dengar tadi bahwa dia katakan bahwa dia tidak sakit, dia hanya istirahat gitu. Tetapi dari mulut yang sama dengan lidah yang sama, seperti anak sungai yang bercabang, seperti lidah komodo yang bercabang, seperti lidah biawak yang bercabang, seperti lidah ular yang bercabang, yang mengatakan hal yang kontradiksi dengan ungkapannya yang pertama tadi. Dia katakan bahwa dia dirawat karena sesak napas. Bahkan dia melalui tim medis, khususnya dokter spesialis penyakit dalam, karena dia mengalami sesak napas, namun dia cuek. Loh, tadi katanya dia tidak sakit, hanya istirahat. Kok dia katakan bahwa dia sesak napas? Sehingga melalui pengobatan yang intens dan teliti, dia akhirnya sembuh. Loh, katanya tadi tidak sakit, kok bisa sembuh? Inilah kebohongan, kedustaan yang memang merupakan lidah ular yang sangat bercabang dan begitu licin kayak minyak. Ya walau nih kamu tidak bisa membohongi semua orang, tidak bisa mendustai semua orang, tidak semua orang sebodoh yang kamu pikirkan sehingga kamu berpikir bahwa kamu bisa membohongi semua orang. Ya kalau orang dungu, orang idiot, iya. Mereka akan membeo saja, mengekor dengan apa kata kamu. Tapi kalau orang cerdas, ya sudah tahu bahwa kamu itu seorang pendusta, sudah tua bangka tapi ya berdusta gitu loh. Bagaimana anak cucumu kelak? Ya. Jadi bagaimana kamu bilang tidak sakit, tetapi kamu nginap di rumah sakit, kemudian kamu ditangani oleh medis, spesialis penyakit dalam, karena kamu sesak napas, lalu sembuh. Bagaimana itu? Kamu benar-benar ular berlidah cabang yang sangat licin untuk memutarbalikkan, bersilat kata sedemikian rupa untuk menipu banyak orang. Dan kamu menyesatkan banyak umat Islam yang tidak tahu apa-apa, yang dengan tulus ingin belajar kebenaran, tetapi kamu memutarbalikkan fakta dunia ini seolah kamu paling cerdas di dunia, padahal kamu orang yang otaknya kosong hanya dengan modal fasih lidah untuk berbicara gitu. Padahal otakmu kosong gitu. Karena kamu bertentangan dengan dirimu sendiri. Kalau orang cerdas tidak menentang dirinya sendiri gitu. Mulutnya tidak menentang pikirannya. Itu loh. Nah, jadi mulutmu itu bertentangan dengan isi otakmu. Ya pantasan kamu sakit parah karena kebohongan-kebohongan. Sebenarnya kamu sakit hati sehingga mendendam itu sedemikian kumatnya sehingga sebegitu akutnya menyebabkan kamu sakit jantung.
Karena di luar kelihatan kamu seperti kubur yang dilabur putih, bersih licin, tetapi hatimu penuh dengan kesakitan yang menyebabkan kamu mengidap penyakit jantung. Karena itu membuat sport jantungmu kan begitu cepat, karena kamu menahan rasa sakit hati kamu terhadap entah siapa itu, kami tidak tahu. Tapi jelas kamu sakit jiwa yang sangat akut sebenarnya, dan sehingga kamu berkoar-koar itu sebenarnya untuk menutupi sakit hati kamu yang ada di dalam diri kamu gitu. Kalau orang yang tidak tahu psikologis ya memang nggak ngerti, tapi kita yang mengerti, kita tahu bahwa kamu sakit jiwa, jiwamu sakit, pikiranmu sakit. Yahya Waloni, kamu tidak bertobat dari caramu ini akan membawa kamu sampai kepada kematian. Gitu. Terkait dengan kehadiran kami di rumah sakit ini membuat heboh, padahal kami suami istri yang mencari rumah sakit ini berkeliling untuk mencari medis. Dari satu klinik kemudian mendapati rumah sakit ini yang terakhir. Saya bersyukur alhamdulillah, mulai dari susternya, sekuritinya, sampai kepada dokter-dokternya, alhamdulillah sangat kenal sama saya dan berbuat baik. Mereka melayani kami dengan baik dan terbukti rumah sakit ini responnya sangat cepat. Kebersihannya, dokter-dokter spesialis begitu cekatan, bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelaku-pelaku tugas kemanusiaan, sebagai dokter, sebagai seorang medis. Mereka melayani kami dengan baik dan alhamdulillah dalam waktu yang cepat. Yang tadinya saya sesak napas akibat dari aktivitas yang terlalu berat, berpuluh-puluh tahun, hampir 15 tahun berkeliling dakwah dengan menguras begitu banyak tenaga. Padahal saya sudah sebelum masuk rumah sakit ini 2 minggu saya sesak napas bertahan. 2 minggu itu saya melaksanakan aktivitas nggak peduli. Cuma kalau tidur itu makan tidak teratur, sedikit sekali makan. Pengeluhan ada, tapi saya cuek. Perlu kami jelaskan juga kepada Anda dan juga Ibrahim bahwa terkait masalah ini memang telah dikonfirmasi juga oleh Kepala Rumah Sakit dari RS Polri Kramat Jati dan juga Kepala Divisi Humas Polri bahwa saat ini memang untuk Muhammad Yahya Waloni sendiri sedang menjalani perawatan terkait masalah penyakit jantung, atau dalam hal ini lebih spesifiknya adalah pembengkakan jantung, sehingga memang sudah dibawa atau dilarikan ke RS Polri Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan. Selain daripada itu, dia katakan bahwa masuk dalam rumah sakit Abdul Razak itu begitu ketat, harus diswab. Namun ketika dia di ruang perawatan, istrinya dipisahkan dengan dia. Dia mengatakan dia tidak kena COVID. Tapi dari penjelasan dia katakan bahwa istrinya dipisahkan supaya tidak terkontaminasi dengan orang yang kena COVID. Kalau memang kamu tidak kena COVID, Yahya Waloni, maka istrimu boleh saja tinggal di ruang kamu untuk menjaga kamu di ruang itu. Tidak perlu dia tinggal di ruang lain. Kan logikanya begitu. Kalaupun dia tinggal di dalam ruangan kamu dirawat untuk menjaga protokol kesehatan, kan hanya menjaga dengan jarak 1 meter atau 1 meter lebih. Jadi kamu bisa tinggal di satu pojok, istrimu bisa istirahat di pojok yang berbeda. Kan begitu. Kenapa harus dipisahkan dengan ruangan? Berarti kamu ada masalah. Berarti kamu kena COVID. Maka istrimu harus dipisahkan dengan kamu, Yahya Waloni. Kamu orang amnesia ya? Sehingga kamu ngomong di menit awal, lupa di menit selanjutnya. Kamu pikir berbicara kepada
Batu-batu apa pohon-pohon? Pohon aja masih bisa bergoyang. Apalagi manusia yang berotak. Kamu menjelaskan sesuatu yang tidak masuk akal dan itu menentang manusia yang berwatak waras gitu loh. Jadi kamu itu sakit akut. Jiwamu sakit parah. Maka ketika kamu ditangkap pihak kepolisian, mendadak kamu jantungan dan harus dilarikan terburu-buru ke rumah sakit. Kalau tidak, nyawamu melayang. Otakmu nggak waras lagi Yahya Waloni. Ya. Jadi Yahya Waloni ini kelihatan sekali bahwa apa yang dia katakan itu sangat kontradiksi dengan ucapan dia sendiri. Di sisi lain dia katakan dia tidak sakit. Tapi di sisi lain dia sakit sesak napas. Dia katakan tidak kena COVID, tapi istrinya dipisahkan untuk menjaga supaya tidak terkontaminasi dengan COVID. Lah gimana itu? Nah inilah tipe-tipe orang sakit jiwa atau dalam dunia psikologis itu orang yang berkepribadian ganda. Seperti itu. Jadi demikian saudara pemaparan kita tentang Yahya Waloni yang lidahnya begitu licin, yang bercabang sehingga kontradiksi ucapannya satu dengan yang lain, membuktikan bahwa orang ini otaknya tidak waras begitu. Gangguan jiwa. Jadi dia butuh psikiater gitu ya. Nah oleh karena itu saudara-saudara yang selama ini sudah dibohongi baik itu kaum Islam maupun Kristen, sadar bahwa Anda lebih cerdas daripada Yahya Waloni gitu loh. Anda lebih waras dari Yahya Waloni dan jangan mau untuk ditipu oleh orang sakit jiwa seperti ini. Doa jamaah melalui kemampuan para medis, dokter spesial, khususnya penyakit dalam, jantung, alhamdulillah kami sembuh. Saya ada yang mengatakan, oh Yahya itu kena COVID dan lain sebagainya. Enggak. Rumah sakit ini, Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta ini, mulai dari masuk pintu pertama, instalasi gawat darurat atau unit gawat darurat UGD, IGD, di sana antum-antum akan diperiksa, saudara-saudara, ibu bapak, saudaraku akan di swab test, akan di antigen. Dan setiap orang yang mendampingi pasien harus dites. Kalau terdapat positif COVID-19, COVID, dia tidak bisa mendampingi pasien. Alhamdulillah yang mendampingi saya adalah bidadari saya, istri saya, kurang lebih 3 hari 3 malam. Masih, ini beliau tetap mendampingi saya. Di dalam kamar ini saya sendirian, beliau di luar. Karena tidak boleh gabung, karena di dalam aturan protokol kesehatan COVID-19, bahwa orang yang mendampingi pasien itu dia juga harus negatif dari terkontaminasi atau apa itu namanya, tidak positif COVID-19. Itulah sebabnya rumah sakit ini adalah rumah sakit yang sangat kritis, yang sangat mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan kepada saudara. Kiranya memberkati saudara, dan bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini jangan lupa untuk like, subscribe, komen di kolom komentar, karena saya dengan setia akan menjawab setiap komentar saudara, apapun bentuk komentar saudara. Dan jangan lupa untuk share kepada siapa saja, termasuk teman-teman saudara, keluarga saudara yang Kristen maupun non-Kristen, agar mereka tahu informasi-informasi terbaru dari saya. Dan juga bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa pada video selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom alaikum. Haleluya. Amin.